semuanya, yang saya hormati manajemen PT Insani Bara Perkasa, ya. Yang saya hormati saudara ketua dan pengurus dari Ormas Jubah Hitam, yang dalam hal ini sebagai kuasa dari kelompok tani yang beralamatkan di Tenggarong Seberang. Saya ingin memastikan dulu bahwa kapasitas kami adalah murni sebagai mediator. Saya tidak ada kepentingan dengan pihak Insani Bara Perkasa dan tidak ada kepentingan dari saudara Ormas selaku penuntut dalam hal ini. Murni bagaimana menjembatani kegiatan aksi ini bisa berjalan dengan baik, dan berjalannya mediasi ini juga hasilnya maksimal, meskipun saya juga tidak menjamin bahwa hasilnya akan memuaskan kedua belah pihak. Tetapi apapun apa yang menjadi kesimpulan dari mediasi ini harus kita hormati. Sedikit saya sudah menggali beberapa masalah, ya, yaitu bahwa persoalan hukum sudah inkrah dan ada tuntutan yang lain. Namun demikian, karena ini ada pihak yang datang, yang menuntut, yang mengklaim dan yang meminta sesuatu dari masyarakat yang dikuasakan kepada Ormas Jubah Hitam, tentunya kita menggali permasalahan dari Ormas. Setelah itu bagaimana apa yang menjadi tanggapan dari manajemen, dan baru kita tarik kesimpulan dari Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada saudara Sopian, dalam hal ini saudara Bayu sebagai kuasa dari masyarakat, untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tuntutannya. Kami silakan. Ini permasalahan dengan Insani ini sebenarnya sudah kita dari awal sudah kita kerjasama yang baik, Pak. Jadi kita sudah cek lokasi kita, kelompok tani, sama tim Insani kemarin itu ya Pak Hukmar ya. Oh iya. Nah, dan kita sudah melakukan permohonan juga menurut aturan dari pihak Pak Arif. Nah, kita kan berdasarkan legalitas, Pak. Legalitas yang ada supaya tidak terjadi salah paham di lokasi. Kalau tanpa legalitas, kita tahu dia punya siapa gitu. Nah, ini punya kita di sini, alamat sekian lengkap. Sedangkan mereka dia tidak pernah lihat alamatnya, keterangan tidak pernah. Ini saya lihat. Kalau misalnya memang lengkap dan data mereka, lebih aktor saya mundur. Itu aja. Tapi kalau kami lengkap benar, tolonglah dibijaksanai lah. Dari pihak tim yang terkait, itu aja. Nah, karena saya kan semurni membantu masyarakat, Pak. Nah, jadi ya minta kepada pihak Insani lah agar bijak lah maksud ini, karena kita berdasarkan legalitas yang ada, Pak. Nah, permohonan apapun dari pihak manajemen sudah kita lakukan. Kita musyawarah rapat, kita cek lokasi, kita permohonan sudah semua. Tapi tidak ada tanggapan pertama, Pak. Yang kedua, kita kan lapor di pos Bukar, Pak, untuk masalah penyelamatan lahan. Nah, jadi sampai sekarang belum diproses. Nah, kita minta kan barang bukti supaya ditahan, jangan di loading terus. Kecuali ada aturan pertemuan dari pihak ANSAP, nanti kata begitu di loading bisa dihitung kembali, bisa, tidak masalah. Soalnya lahan kita hancur, Pak, semua kebun kita hancur. Gimana saya ke lokasi tidak boleh dilarang oleh pihak tim Polres Bukar. Jangan ke lokasi bilang gimana? Sampai sekarang ini saya gantung di lahan ini. Nah, saya minta itu agar sudah selesai, kita adu legalitas. Yang pertama, yang kedua cek lokasi, keabsahan kebenaran daripada itu semua. Itu aja, Pak. Baik, ya, terima kasih. Mohon maaf nih Pak Kapolsek, kita lanjut saja. Saya ingin menggali persoalan apa yang menjadi objek bahwa ini cek lokasi. Apakah ini lokasi sebuah objek luasan tanah kelompok tani? Betul. Di mana lokasinya? Di desa dulu desa Mulawaron, Pak. Iya, sekarang desa Barambai. Bukit Pariaman. Kemudian luasannya, adakah legalitasnya? Sehingga jelas. Ya. Ini titik kursi kita yang 2 hektar, sama ini 42 hektar, posisi Insani, Pak. Ini disahkan langsung dari zaman Bupati Pekan ini. Masuk posisi Insani semuanya, Pak. Gitu. Baik, intinya bahwa kelompok tani di Desa Mulawarman dan Berambai, ya, sekarang. Atau yang sekarang ini desa apa namanya? Desa Berambai RT 31. Oke. Dulu Desa Mulawarman RT 19. Konsesinya adalah masuk ke PT Insani Bara Perkasa. Dan saat ini terhadap objek tersebut sudah dikerjakan, begitu? Oke. Terus Anda selaku kuasa dari kelompok tani menuntut terkait dengan apa-apa yang menjadi hak dari kelompok tani tersebut, gitu kira-kira. Nah,
Saya kira cukup jelas dan saya yakin ini Pak Arif dari manajemen sudah memahami apa yang menjadi tuntutan dari Jubah Hitam sebagai kuasa dari kelompok tani secara substansial ya. Nah, saya minta ini by data. Kalau data, ini data peta ini ya. Kita lokasi kita ini cuma 302 hektar petani. Oke. Nah, ini semua kita Pak. Apakah ini apakah ini data ini valid apa dan sebagainya nanti akan diuji dan akan dijelaskan oleh pihak tani. Kemudian menurut Undang-Undang Minerba itu kalau itu kawasan ada salah satu klausul pasalnya di dalam Undang-Undang Minerba itu bahwa terhadap sebuah konsesi izin pertambangan batu bara itu ketika objek tersebut adalah hak kepemilikan perseorangan atau kelompok dan sebagainya agar diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan kan gitu kira-kira ya. Tapi konteks dalam hal ini tentu melihat legalitas. Oke, ini yang menjadi dasar hukum legalitas dari kelompok tani yang dikuasakan kepada Jubah Hitam untuk menuntut kepada PT Insani Bara Perkasa yang mengatakan bahwa kelompok tani ini areanya ada di izin konsesi PT Insani Bara Perkasa. Langsung saja kita berikan waktu kepada manajemen untuk menjawab ini. Baik, terima kasih Pak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Jubah Hitam lalu 2 orang lagi, Pak Ismail Sofiansah dan anaknya. Nah, mereka ada mengatakan bahwa mengklaim lah ada kepemilikan lahan di atas konsesi milik PT Insani. Tentu sebelum itu saya bertanya dulu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengetahui dulu Pak, sebenarnya apa sih legalitasnya, lalu posisinya di mana? Kan perlu saya tanya seperti itu. Ditunjukkan ada beberapa dokumen. Beberapa dokumen itu seingat saya ditunjukkan pertama ada kwitansi Pak. Ada kwitansi itu senilai 50 miliar. Itu kwitansi pembelian lahan senilai 50 miliar itu fotokopi pada tahun 2000. Lalu kedua ada surat keterangan garapan lahan kebun ya, atas nama Syahrudin atau Reno dan kawan-kawan. Lalu ada surat dukungan, lalu ada juga surat peta. Nah, peta ini yang ditunjukkan kita. Ini ada peta, ini kan peta konsesi gitu ya. Peta pemilik konsesi. Cuman kita juga nggak tahu ini sebenarnya kalau saya secara kacamata saya ini saya nggak tahu ini namanya. Saya tanggapi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memverifikasi terlebih dahulu. Lalu mengecek sebenarnya posisi lahan yang diklaim itu di mana. Jangan-jangan bukan di atas lahan Insani. Bisa jadi seperti itu. Maka kita aturlah pertemuan waktu itu. Aturlah survei di lapangan setelah saya lihat dokumen-dokumen ini. Dan mohon maaf Pak, dokumen-dokumen ini ditunjukkan ke kita. Menurut saya tidak ada satupun menunjukkan bukti kepemilikan ini. Tidak ada menunjukkan. Yang ada izin ya Komandan, izin ya Pak. Yang ada peta ini. Peta yang ditunjukkan ini menurut saya tidak juga menunjukkan ini bukti kepemilikan lahan. Bukti kepemilikan lahan itu adalah sertifikat, ada surat keterangan apa namanya SKPT dan lain-lain. Nah, lalu ada juga kwitansi dan juga surat keterangan lahan garapan. Dan data-data ini yang ditunjukkan ke kita ini tidak juga menunjukkan posisi persisnya di mana. Yang di Insani ini kan kalau kita yang nanti saya ada kopinya nanti saya komen satu-satu Pak ya. Lihat aja karena di kopi itu di koordinat sebab nanti kayak peristiwa 6 bulan yang lalu lagi nanti tambang ansat masuk ke situ nanti. Karena surat-surat ini tidak menunjukkan legalitas sedikit pun. Ya menurut saya ini bukan legalitas Pak Bayu. Kok bisa gitu? Kenapa sebabnya Pak? Tidak apa-apa Pak Bayu. Ini kan tanggapan saya. Kalau nanti kan kita boleh berbeda Pak Bayu. Ini kita, ini versi kita. Nah, karena data-data ini cukup rumit saya membacanya dan menurut kacamata saya ini adalah bukan legalitas. Oke. Tahap kedua yang saya lakukan adalah kita cek sebenarnya yang mana sih lahan. Jangan-jangan nggak itu gitu kan. Jangan-jangan nggak lahan Insani. Nah, pergilah ke saya aturlah waktu. Saya minta tim saya untuk coba kita. Kapan itu dilakukan cek lokasi? Seingat saya tanggal 6 Juni ya. 6 Juni tadi. Sorry. Mungkin Juli. Juli, sorry. Ini tanggal 30. Tanggal 30 ya. 30 Juni. Tanggal 30 Juni. Nah, jadi berselang berapa hari ya.
apa namanya, saya minta untuk disurvei. Tapi sebelum ini memang saya ada sampaikan ke Pak Bayu. Sebelum survei ke lapangan, ini kan baru disampaikan ke kita. Tentu saya minta ini dibuat secara tertulis. Saya sampaikan secara tertulis. Kenapa tujuannya? Supaya ini bukan hanya kita hanya bicara-bicara aja. Kalau memang toh ada betul haknya, tolong tunjukkan dan minta itu secara tertulis. Saya dan memang minta ini dikirim secara tertulis. Supaya sih bisa tindak lanjuti di tahap berikutnya, baik verifikasi maupun pengecekan lapangan. Nah, karena ada ini, saya kirim tim ke lapangan Pak untuk memastikan sebenarnya gimana sih lokasi lahannya. Pergilah ke lapangan. Nah, ternyata di lapangan itu mohon izin yang ditunjukkan adalah lahan pit yang dikerjakan sama ANSAP. Iya betul. Yang ditunjuk itu lahan kerja. Mohon maaf, ANSAP itu apa? ANSAP kontraktor Perorangan atau badan hukum? Badan hukum Pak, PT ANSAP kontraktor itu. Kontraktornya PT Insani. Iya. Nah, Bekerja di areal konsesi PT Insani, ya. di area yang sudah dibebaskan. Betul. Nah, ditunjuklah 5 hektar itu ditunjuklah di areal pit yang dikerjakan sama PT ANSAP. Setelah kita cross check terlebih dahulu, ternyata lahan itu termasuk lahan bebas kita Pak. Itu adalah lahan bebas kita yang sudah kita bebaskan ke masyarakat. Salah satunya dulu kita ke Pak Awang Ferdian, lalu ada juga ke masyarakat lah di situ. Buktinya dah kami instruksi, seperti saya lihat dari awal. Ada Pak, nanti saya dari awal kita bicarakan. Nanti saya tunjukkan. Jangan bilang itu ANSAP punya ketua saya, jangan gitu. Iya. Saya ngecek ke omset tadi kebenarannya. Izin Pak Tua, nanti tolong dicatat Mas Bayu. Tolong dicatat apa yang menjadi pointer-pointer itu, dan nanti saya berikan ruang untuk ditanggapi. Saya minta itu pas selesai aja, cuma jangan kayak muter-muter gitu lah urusan. Cuma kalau legalitas, ya legalitas gitu. Jangan kita digantung. Oke, lalu kedua, permintaan berikutnya adalah, karena permintaan berikutnya adalah ada batu yang terekspos. Batu yang terekspos kurang lebih menurut keterangan dari Pak Bayu itu ada 8.000 kubik, kurang lebih yang metrik ton gitu. Ada terekspos. Karena batu yang tentu saya bingung juga, ini batu apa yang dimaksud dengan 8.000 yang minta diangkut, minta dibeli sama Insani. Tentu saya kan nggak tahu ini apa. Saya minta lagi sama tim saya untuk turun sekali lagi ke lapangan. Siapa yang meminta untuk dibeli oleh Insani? Pak Bayu. Betul. Pak Bayu ada minta untuk dibeli. Karena masuk posisi Insani gitu. Lanjut. SJ juga lain. Ya. Tentu kan ada permintaan. Saya kan masih bingung nih Pak. Saya yang ini. Posisi batu itu ada di mana? Nah, posisi batu itu masuk ke dalam konsesi kita, tapi di luar izin pinjam pakai kawasan hutan kita, di luar IPPKH kita. Artinya itu lokasi yang tidak boleh kami tambang. Nah, dan posisi batu ini, mohon izin Pak, harus saya terangkan juga. Posisi batu ini adalah batu yang ditambang oleh illegal mining, Koridoran. sama koridoran, dan batu itu sudah ada putusan pengadilannya, dan sudah ada ditetapkan terdakwanya kena vonis 3 tahun 5 bulan dan denda 1,5 miliar. Sehingga kalau batu itu kita pindahkan, karena batu itu jadi barang bukti, ada potensi pidana di situ Pak. Nah, makanya saya koordinasi sama Pak Bayu, ada koordinasi. Ketua, saya ada sampaikan. Batu itu saya jelaskan, posisi batu itu berada di luar IPPKH kita. Masuk dalam konsesi. Pertanyaannya, saya ada minta pertanyaan, ada kan saya lemparkan pertanyaan ke Pak Ketua. Singkat saya, koreksi Ketua. Ada rekam. Kalau itu kita pindahkan, pertanyaan saya, ada nggak itu bisa terjadi tindak pidana? Dan ini sebelum kalau batu itu mau dipindahkan, tentu harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Betul. Tujuannya koordinasi untuk apa? Supaya kita nggak sampai terjerat hukum kalau batu itu bisa dipindahkan. Koordinasi kemana? Ke para aparat penegak hukum. Di situ ada ada kepolisian dan lain-lain. Kalau memang di situ diperbolehkan untuk dipindahkan, ya mungkin itu boleh dipindahkan. Bisa saja itu dipindahkan. Kalau memang secara hukum, status hukum itu diperbolehkan. Tapi saya tidak ada mengatakan bahwa batu itu boleh dipindahkan, karena statusnya harus kita cek lebih dahulu bersama-sama. Instruksi dikit. Bapak nomor kemarin 30.000 per ton Bapak tahu apa itu? Ya, bukan.
Jadi itu yang agak sedikit Makanya. keliru gitu. Kalau saya tawar 30.000 harusnya tidak demikian. Saya bicara kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan batu yang kita bayar untuk fee terhadap penggunaan lahan itu kisaran 15.000 sampai 30.000, memang ada seperti itu. Tapi dengan catatan harus kita lihat situasi lahan dulu, Pak. Lahan itu apakah lahan kosong? Tentu berbeda dengan lahan yang ada kebunnya dengan sawitnya. Ada memang itu, tapi bukan saya katakan lahan itu kita mau beli kita bayar 30.000 itu nggak mungkin, karena itu nggak ada keputusan dari manajemen, dan itu tidak mungkin saya lakukan. Cukup itu. Sudah. Ini yang surat tanahnya. Ini surat apa? Yang 8.000 ini plan kita di foto 8.000 batu. Jadi lahan itu dikerja kurang lebih 50 kali 50 meter, Pak. Dilanjutkan. Saya lanjutkan sedikit ya, Pak. Jadi boleh. Nah, setelah itu kita lakukan verifikasi, Pak. Kan kami sudah ada pada satu titik kesimpulan. Ya. Lalu kami lakukan mediasi lah, pertemuan. Saya ada ketemu dengan dia, dan ada beliau, Iya. mediatornya juga waktu itu Pak Prapso dari dari Kadin. Pak Larto ngapain? Oh, dari kantor Polres Ya. Jadi kita lakukan lakukan pertemuan mediasi hari Rabu ya, tanggal 6 Juli 2022 itu di The Kantin Cafe. Jadi hasilnya apa? Nah, jadi inti pembicaraan waktu malam hari itu ya, beliau mohon izin ya, Siap. pertama minta SPK minta SPK. Ya, agar minta SPK agar dapat bekerja kurang lebih di area konsesi Insani. Iya, dijual ke Insani. Lalu kedua menginginkan batu bara yang ada di lokasi ada di lokasi kita itu. Dijual. Yang ada lokasi di luar di konsesi tapi Yang sudah ada putusan dari yang sudah putusan itu untuk dibeli ke kita. Kurang lebih itulah permintaan. Tapi hari itu juga saya ada tanggapi. Ada tanggapi. Kalau itu yang dilakukan itu nggak dimungkinkan. Instruksi Pak Rep nunggu di keputusan dari cukup pusat. itu? Sudah. Cukup, mungkin Oke. saya rasa itu dulu, Pak. Baik, lanjut. Ada tanggapan? Ada lahan keseluruhan kita ya dulu, Pak. Nah, dulu bukan kayak BPAT seperti enggak, tapi garapasi kebun, garap kelompok tani. Nah ini kalau dimajukan lagi, baru timbul surat BPAT, baru timbul lagi sertifikat. Jatuh serial dulu ini, Pak. Asli ini murni, Pak. Nah, di batu itu kan lahan kita garap 50 kali 5 meter sudah hancur lahan kita, Pak. Jadi saya sudah ke Jakum di Menggris, Kehutanan, Prohot, agar batu ini bisa diupayakan supaya lahan kita bisa kembali normal. Nah, tidak ada menyuruh, tidak melarang, enggak. Kenapa? Kalau masalah batu ilegal ini ada di konsesi Insani, itu jelas melanggar daripada perintah Presiden. Kok ada ilegal bisa ada di lahan Presiden Insani? Kehutanan kena, Insani kenapa? Nah, jadi kita supaya baik, kita atur baik aja lah. Dan kami ini bisa kembali, batu dijual, kita bagi semua tim. Kan selesai, Pak. Siapa yang komplain? Ini kan hak kita. Oke. Dalam tanah Saya paham apa yang menjadi kita. Apa yang menjadi maksud Anda. Yang pertama berkaitan dengan lahan milik kelompok tani. Yang pertama. Kedua, melebar ke masalah batubara. Nah, terkait dengan kelompok tani yang lahannya Anda mintakan disampaikan kepada PT Insani Bara Perkasa untuk dipastikan lahan itu dicek apakah masuk konsesi, sudah dilakukan. Sudah. Dan dipastikan bahwa benar itu areal masuk di konsesi PT Insani Bara Perkasa, namun masuk di dalam kawasan KBK, sehingga tidak dalam kapasitas PT Insani untuk menggali atau mengelola batubara di atas itu. Kalau masuk KBK kan bisa dikerja perusahaan tambang. Bentar. Memang terhadap objek itu tidak dikerjakan kan? Itu maksudnya Ansap bisa kerja di lokasi, Pak. Ansap. Ansap itu, Izin apa dipakai dia? nah tar dulu. Bentar, jangan dipotong. Iya, siap. Ansap bekerja di area yang saudara katakan tadi, diklaim bahwa hasil pengecekan di situ. Ansap memang memegang SPK dari PT Insani Bara Perkasa, dan itu adalah kontraktor berdasarkan penunjukan pada Insani Bara Perkasa, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa terhadap objek yang ditambang oleh PT Ansap telah dilakukan pembebasan. Demikian. Betul. Apakah bisa dibuktikan soal objek tersebut telah dibebaskan? Silakan tolong Boleh. administrasi menunjukkan bahwa terhadap objek yang dicek seluas 5 hektar yang ditambang oleh PT Ansap ada bukti pembebasan. Itu yang pertama. Nanti stop aja, jangan sampai dong. Itu intinya Pak, ini Saudara Bayu,
bahwa PT Insani ini sudah respon terhadap apa yang menjadi tuntutan sampean, yaitu untuk dicek, dilihat oleh KPU itu sudah dapat. Tapi tidak ada jaminan bahwa ketika sudah dilakukan pengecekan itu memberikan pembenaran dan langsung dengan serta-merta makanya kita bawa tim Insani langsung kelompok tani, bukti lapang kita ada Pak, pohon kita, kebun kita ada. Ya, tapi yang ditunjukkan di PT Ansap yang sudah ditambang oleh PT Ansap tadi kan sudah dibebaskan. Iya, bebaskan sama siapa udah tahu kita. Makanya saya minta administrasinya. Oke. Yang sesuai dengan RT. Nah, nanti ya, kan ini bekerja ini kita memediasi ini by data. Jadi tidak bisa asal klaim mengklaim. Ini yang pertama. Silakan PT Insani menunjukkan bahwa PT Ansap bekerja di areal konsesi Anda di luar dari KBK yang memang sudah ada bukti pembebasan lahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwasanya terkait dengan masalah batu, sudah dijelaskan bahwa terhadap objek batu bara yang sudah tergali dan di atas tanah yang kurang lebih jumlahnya sekitar 8.000 metrik ton, sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap pelakunya sudah diproses hukum dan sudah menjalani prosesnya dan dendanya juga sudah. Terhadap barang bukti batu bara itu harus ada kepastian hukum oleh pelaku penegak hukum dalam ini. Saya berikan gambaran Pak Bayu bahwa eksekutor putusan pengadilan itu adalah jaksa. Iya, siap. Ketika jaksa yang melakukan lelang dengan KPKNL, jaksa akan melelang, diumumkan dengan prosedur lelang, pemenangnya boleh dari Insani, boleh dari perusahaan lain. Saya rasa itu tidak ada masalah. Tetapi kalau serta-merta PT Insani dengan jubah hitam atau dengan kuasa kelompok tani terus deal-dealan ini, masuk penjara dia. Betul. Masuk penjara. Itu Pak. Karena itu barang bukti. Ini kan saya kan jujurnya kebijaksanaan. Ini sampai ke presiden masalah ini Pak. Demi Allah ke presiden. Saya minta kebijaksanaan Pak. Kebijaksanaannya seperti apa? Kita yang digarap. Kalau batu dibiarkan hancur, sampai ganti tangan kita, sampai bertanggung jawab kita hancur. Itu batu 50 meter bertanggung jawab. Saya tanya. Insani tanggung jawab. Saya tanyakan. Batu 8.000 metrik ton itu digali dari mana? Di luar IPPKH kita, Pak. Nah, jelas ya. Kok bisa tahu Insani itu di luar EPPH apa? Tahu, Pak. Kita Nah, seharusnya Bapak kan jaga itu PKP 2B jaga Bapak, jangan sampai digarap pertama. Justru, Pak, ini justru karena itu makanya kami melapor, Pak. Yang kan laporan ke polisi. Buktinya ada ke saya. Yang melaporkan adanya tambang ilegal koridoran itu PT Insani. Kita. Jelas ya. Kita. Bapak kerja berapa bulan sekarang sih saya tanya? Saya baru. Berapa bulan? Ini Pak. Saya tanya dulu berapa bulan? Nggak usah masuk konteks ke situ, Jangan Pak tanya Bayu. gitu. Ya, Nggak usah masuk konteks ke situ. Kita kan bicara. Saya ini perwakilan perusahaan. Iya. Tentu omongan saya ini adalah omongan perusahaan. Data-data saya sudah saya himpun. Kalau Bapak mau bukti, data-data saya kasih. Coba dari awal. Tapi kalau Bapak tanya saya berapa bulan itu nggak perlu saya jawab. Nah, ini baru Bapak. Saya nggak usah. Saya minta dari awal, minta bukti kan udah dikasih saya minta bukti itu punya ketua bilang. Kenapa ngomong gitu? Bukti apa yang sampai minta? Saya minta bukti lahan ini dibebaskan sama siapa, pemiliknya siapa, Ada. supaya jelas Pak. Karena kalau di lokasi ini tidak ada perorangan, Jadi, semua. Kalau memang demikian, terhadap objek yang ditambang oleh PT Ansap yang mendapat SPK dari PT IBP, mohon ditunjukkan administrasinya. Boleh Pak. Nanti Oke, saya lihat kan dari awal. terhadap konteks tambang yang masih dalam areal konsesi PT Insani, namun di luar dari IP apa tadi? IPPK, yang berarti itu adalah kawasan KBK, itu bukan ranah PT Insani untuk membuktikannya, karena itu lahan bukan menjadi tanggung jawab PT Insani. Iya. Dalam konteks ini berarti kegiatan tambang itu adalah ilegal. Iya. Ilegal. Ya itu tadi yang putusan sudah ya. Saya paham lah. Saya harap Saudara Wahyu ini memahami bahwa justru PT Insani yang melaporkan adanya penambangan ilegal di area konsesi PT Insani yang sudah putusannya sudah ada, yang sudah Bisa dijalani. balik lagi Pak, kok bisa ada batu ilegal di posisi PKB 2B, berarti nggak menjaga Insani sama kehutanan. Itu bukan dalam kapasitas Pak Saudara Wahyu untuk memvonis. Dosa Ya, bilang ini. makanya di dinas pertambangan itu ada namanya ada inspektorat dan ada pengawas tambang. Dia yang punya wewenang. Ya, Ya. masalah lahan aja kita fokus ke lahan aja. Itulah dosa kemana-mana lahannya kita fokuskan. Kalau memang buktinya ada, kasihkan saya dari awal. Jangan bilang punya ketua saya Lahan jangan. yang mana? Udah boleh. Lahan yang di mana ini? Yang di bebas sektor ini. Nah, mas saya itu nah. Nggak sampai segini saya Yang dikerjakan oleh PT Ansap. Iya. Nah, kita Doa tunggu. saya cek lokasi, doa saya permohonan. Bisa ditunjukkan itu. Maksudnya yang mana nih Pak? Ini Lahan yang dikerjakan oleh PT Ansap. Bentar Pak, saya ngomong pertama.
jika Bapak ngasih surat dibebaskan, pertama itu masuk KPK Kak, itu hutan kasih tidak pernah. Gini. Itu permohonan Pak Bayu itu Ini, Pak. sudah ribet, dikasihkan dikit-dikit. Ya, sebentar. Kalau saya dari awal. Kalau saya itu nggak bisa saya jawab itu, Bapak. Itulah tadi. Kan saya pertama kali ketemu dengan Pak Bayu. Siap. Ya. Ditelepon sama Direktur ANSA. Betul. Taufik. Pak Bayu juga datang sama saya. Hari itu juga, ya, kalau saya tidak menganggap ini pertemanan, saya suruh pulang Pak Bayu. Iya. Saya nggak tanggapin. Cuma kan tentu ini kan karena Pak Bayu datangnya juga baik-baik, yang telepon juga Pak Taufik, perlu saya verifikasi. Makanya saya bilang dulu Pak Bayu, saya tanyain Pak Bayu, di dalam sebuah perusahaan badan hukum apakah itu CP atau PT apapun bentuknya, bahwa meminta legalitas itu tidak dengan serta-mertanya dengan kapasitas Pak Arif ini memberikan. Benar. Seorang kapasitas manajer, HRD atau direktur pun tidak serta-merta, karena yang berwenang itu adalah ownernya. Oleh karena itu, secari kertas apapun yang sifatnya dokumen perusahaan tidak mungkin berani dia ini. Makanya saya cek lokasi, cek koordinat, kita sama-sama ke lokasi supaya tahu keabsahan legalitas. Ya. Bukan saya mau. Tapi kan sudah ditindaklanjuti dengan mengecek lokasi. Tidak ada laporan nama saya, masukkan, tidak ada laporan, demi Allah tidak ada laporan dari hasil cek lokasi. Permohonanku tidak ada balasan, bilang tidak ada. Cek terang selama hampir sebulan saya urusan ini. Ke lokasi saya tidak pernah, lokasi dilarang oleh polisi Polres Bukan, jangan ke lokasi. Kayak mau cek lahan saya. Izin. Oke. Dan saya sekarang sudah kesal saya Pak. Masa mau dikasih uang 15 juta saya suruh mundur dari lokasi? Mana bisa? Kita mau selesai secara legalitas, secara tertib, secara pemerintahan. Bukan dikasih uang saya suruh mundur ke preman. Saya berlegalitas sah. Enggak. Kalau memang demikian sudah cukup jelas alasannya ini. Legalitas apa yang sampai? Enggak, saya udah dilihatin dari awal Pak. Coba dari awal saya tanding legalitas. Kita cek lokasi sama-sama. Dia bilang RT 11. Kita ada 19. Kita cek ketemu sinkron. RT 11 belum sama. Kalau sekarang ada 19. Lihat kan pembiasaan RT 11 mana bisa kita terima kita. Kalau RT 19 dibentar ini. Tinggal cek legalitas asli dan ini lagi. Ini RT 11 dia bilang. Lokasi jauh di mana? Nah itu. Jauh. Masalah dihargai. Gimana caranya dihargai? Kenapa saya bilang ini bentuk tawaran saya sama ketua itu saya putuskan tanpa ngomong sama manajemen. Iya, kan saya tolak. Saya bersikap begitu. Tujuannya apa ketua? Tujuannya saya karena saya menghargai ketua. Ya supaya udahlah kita nggak perlu lah terlalu jauh. Udahlah ini kita bantu lah untuk biaya organisasional. Cuma kan ketua nggak mau tanggap. Iya betul. Karena kita mau musyawarah yang baik. Bapak pada legalitas. Saya beli terus saya akan mundur Pak saya Pak. Saya udah jalim Pak. Itu 4 tahun di Kalimantan. Ini ya Pak. Siap. Masalah ini juga harus Pak Ketua pertanyakan juga sama pemberi kuasa. Ini sudah pernah dilaporkan tahun 2021. Laporkan masalah apa yang laporkan? Masalah lahan, masalah ini juga. Terus jawabannya apa? Tahun 2021. Jawabannya apa? Nah harusnya Pak Ketua coba sama-sama kita menghormati hukum. Sudah saya cek ke Polda Pak. Kalau tidak jalan pidana, kan ada cara lain Pak Ketua. Kalau memang ini menurut untuk kuat data-data ini, ada gugatan Karena disorong pertanyaan, 40 pertanyaan, sambung lagi besok BAP, sambung lagi besok BAP, sambung terus BAP. Kapan cek lokasi? Kapan legalitas gitu. Kalau seperti ini sambil nunggu administrasi ya, ini debatable yang tidak ada ujung pangkalnya. Makanya intinya apa ya? Intinya poinnya gini Pak Arif, saya mau orang bijak Pak. Kita sama-sama cek legalitas Pak, kebenaran keabsahannya. Kita ke lokasi saksikan polisi. Benar nggak lokasi? Kalau saya mau salah, saya mundur. Karena kita pernah kalau salah Pak Arif. Sebentar. Bukannya sudah dilakukan pengecekan? Gak ada berita, gak ada surat dilihatkan sama saya Pak. Gimana? Maksudnya gimana ya Pak? Ini bilangnya cek lokasi sudah ini. Benar. Kalau saya lihat tadi apa yang menjadi keterangannya dari Pak Arif ini, taruh ya, bahwa telah dilakukan pengecekan lokasi tanggal 30 Juni. Ya. Itu saya yang Lah iya ini tanggal 30 Juni. Terus Dan lahan yang ditunjuk adalah lahan konsesi PT Insani ya, yang dikerjakan oleh PT ANSA. iya, Kan jelas. suratnya mana? Saya tanya, sudah suratnya betul kan lokasinya? Semua kerjaan sekontraktor itu udah bukti. Gini, soal permintaan Anda selaku pengklaim, sebentar, mari dengar. Soal permintaan Anda selaku pengklaim untuk meminta kepada PT Insani menunjukkan legalitas yang ada dikerjakan PT ANSA ini, diberikan atau tidak diberikan itu wewenang PT Insani. Tapi ketika Anda tidak diberikan dan merasa keberatan hukum, lakukan gugatan hukum
Makanya saya ke lokasi, dari boleh ke lokasi bagaimana saya Nah, dilarang. sekarang pun saya mendengar laporan Anda di Polres Bukar sedang berjalan dan dilakukan proses pemeriksaan. Tetapi dari Anda selaku kuasa maupun warga kelompok tani tidak ada yang datang ke Polres Bukar untuk menghadiri Sudah undangan penyidik. hadir Pak 40 BAP minta lagi itu perusahaan CP Jaya Prima itu kan bubar. Karena orang tuanya layau Pak ngomong-ngomong mereka sudah tua. Ngomonglah legalitas aslinya masalah perusahaan Praja Energi PT yang masih Jalan Pakaning. Diminta polisi itu bukan masalah itu, kita mintakan lahan ini. Nah, jadi gini. Bukan itu kan sudah kita BAP Pak sama Pak. Namanya upaya hukum itu kan by data, Di jalan. data administrasi. Bukan lahan yang terkait itu aja saya minta dua sekalian lain Pak. Ini lahan Oke, saya. yang 5 hektar tadi yang dikerjakan oleh PT Ansap, coba administrasinya tunjukkan. Jika itu sudah ada administrasinya tidak terbantahkan, selesai ini. Iya. Nggak usah berdebat. Coba ada yang fokus gitu ya, ada yang fokus, yang jelaskan enak, terang benderang dilihat bersama. Ini laporan dari putusan Ini yang sudah inkrah. ya, tinggal putusnya lagi Pak ini gitu sama ini bukti laporan kita ini. Kita ngomong saja, tapi memang ini ada dasarnya gitu. Nah, terkait masalah batu yang terekspos itu, ya, kalau kita lihat peta ini, posisinya di sini, ini di luar lahan bebas kita, di luar IPPKH kita. Kalau kita bicara IPPKH itu, Pak Komandan, itu dari sini, ini garis kuning kita. Ini garis kuning kita. Posisi illegal mining itu ini di sini. Tapi masuk dalam posisi kita, ini posisi kita sebenarnya. Ini masuk konsesi kita. Nah, posisi legal mining itu ada di sini. Ini kotak hitamnya. Kota hitam ini saya nggak tahu ini. Nah, terus, nah ini 2 hektar. Nah lalu yang hijau ini adalah lahan bebas kita. Yang diklaim yang dimaksud 5 hektar itu posisinya ada di sini Pak. Posisinya ada di sini. Dan salah satu itu ada punya Pak, ada bersama Rasid yang masih berkebun di situ gitu. Di sini nih. Masih. Tapi nggak dibebaskan berarti. Ya kita mau bebaskan, belum. Tapi kita tidak mungkin bebaskan ke pihak. Kan itu ini juga diklaim juga sama kelompok tani. Tidak mungkin kami bebaskan kelompok tani karena yang berkebun di situ ada orangnya. Ya, dispute lah ya, dispute lah. Nah lalu, inilah yang diklaim sama mereka itu. Dan total ini kan 5 hektar gitu Pak. Pak, ini yang diklaim sama mereka ini. Mereka siapa? Pihak Pak Bayu, Oke. kelompok tani ini 13 hektar dan 13 hektar ini sudah lahan bebas kita. Bukti pembelian kita ini di sini. Nah, ini posisi Saudara Bayu, tolong ini dipahami ya. Siap. Bahwa lokasi yang saudara klaim ini posisinya di sini. Dari areal konsesi PT Insani Bara Perkasa tadi ada di segini. Nah, ini konsesi kita. Nah, konsesi sampai atas. ini, tapi yang 200 hektar segini. Nah, ini PPKH kita. Kemudian yang ini yang Anda klaim Yang 5 hektar itu ada di sini. Di mana di sini juga masih ada saudara Rasid bercocok tanam di sini, sehingga di sini dispute yang masih bercocok tanam Ya. belum dibebaskan. Nah, Yang ditambang oleh Ansap berarti di sini. iya, ini ditambang sama Sebelah mana itu? Ini Utara, timur, posisi selatan. Saya tanya dulu. ini selatan Pak. Gitu. Ini utara kita Pak. Kalau kita utara kita komplain ini. Oh iya, kalau itu di atas. Bapak Utara salah di mana? tunjuk Siap. gitu. Ini kita utara. Kalau gitu Bapak salah tunjuk. Ini lah, habis kita ujung itu kilometer dulu. Sekarang tanya kilometer berapa sekarang di kerjaan saya tanya? Kilometernya saya tanya. Sekarang begini. Di sini nunjuk selatan, di sini nunjuk utara, tapi objek realnya objeknya di sini yang dikerjakan PT Ansap. Makanya Pak, saya tadi kalau meter berapa aja jelas. Saya tidak mungkin bahas masalah ini Pak. Anda Hukum loh saya Pak. sekarang ini lebih pasnya kalau yang hadir di sini ini adalah pemilik tanah yang sebenarnya Makanya Anda sebagai saya ajak pendamping. cek lokasi sama-sama. Si keputusannya ada selesai Pak. Hampir sebulan saya nunggu loh Pak ini Pak. Kalau Anda pernah saya bisa. Beda. Bapak sudah kelar selesai. Sudah. Mengaku beda tempat, di sini selatan, sini utara, tapi objek realnya di sini. Bukti-bukti di lapangan Begini. lah Pak. Gitu nah. Bisakah dari PT Insani ini
turun ke lapangan dengan Sama-sama kalau kuasanya, dengan kuasanya, dengan pemilik tanah, ya kan? Sekalian membawa legalitasnya ketika yang sudah dibebaskan. Setelah itu minggir. Mohon izin Pak. Ya. Nah, jadi ini supaya juga saya jangan salah langkah juga. Kan ini kan proses sekarang kan sudah dilaporkan sama Pak Maju. Yang mana objek yang dilaporkan? Ya ini Saya juga. kurang paham. Yang mana objek yang Anda laporkan? Pekerjaan 2 sektor itu yang 5 juta kerja laporkan. Ya berarti ya ini juga kan. Ya kalau sudah dilaporkan tunggu proses hukumnya. Ya cuma kan di grabasi undangan, dipanggil ke Sale kita sudah selesai, belum diproses sampai sekarang. Mau timbul surat lagi penghentian tambang, saya laporkan baru lagi suratnya. Sudah ada beberapa laporan berlapis lagi. Jadi ketika saudara Bayu ini melaporkan proses hukumnya, ikuti perkembangan proses hukum itu sambil ditanyakan sejauh mana prosesnya. Sambil menunggu itu jangan melakukan upaya-upaya di lapangan. Nanti kena pasal lain. Tidak pernah. Malah saya dilaporkan menghentikan tambang. Kalau dilaporkan menghentikan tambang berarti ada kegiatan penghentian dong? Udah ada saya, kalau rencana memang ada Pak. Apa? Ada rencana kan ada. Cuma kita kan bertemu kita juga secara resmi kan ada Pak. Iya. Itu pun tembus ke Polres. Surat secara resmi. Secara resmi dari pihak Pak Bayu. Pertama untuk melakukan penutupan, karena ada surat kan secara resmi itu yang disampaikan bersurat. Kirim enggak ke Polres, ada nggak dikirim ke Polres? Saya nggak tahu kalau masalah itu. Surat itu siapa yang buat? Saya itu di sana saya mau lahan ke Pak Arif nih. Surat apa ini Pak? Itu salah kirim karena belum dikerjain. Kan belum ke lokasi. Langsung dilaporkan saya menghentikan tambang. Jadi begini, Saudara Bayu. Pidana itu perbuatan. Kalau Anda sudah berkirim surat, tapi perbuatan itu belum Anda lakukan, tidak bisa dibuktikan. Jadi tidak ada namanya laporan kalau memang demikian, tapi hanya sekedar sifatnya laporan lisan atau informasi. Laporan dalam konteks yang Anda maksud ini adalah laporan polisi untuk ke proses hukum, tidak? Kan gitu kira-kira. Nah gitu loh. Bisa dipahami nih ya? Hah? Bisa Pak. Yang penting jangan dipanggil-panggil kalau menghentikan tambang, apa aja menghentikan tambang. Anda kalau kasih tidak bisa tuh menghentikan tambang. Kalau Anda tidak ke lokasi, tidak mengganggu, saya rasa tidak mungkin dituduh menghentikan tambang gitu ya. Mana tadi bukti pembebasan lahannya? Saya mau lihat. Yang penting saya selaku mediator ini melihat langsung bukti pembebasan. Ini Yusuf terhadap objek yang di sini. Salah satu obsesi ini di sini Pak. Ini pertanyaan. Boleh, boleh. Oke, ini yang ini adalah di sini. Oke. Di bawah itu, di bawah. Itu sebagai bagian terbuka ini. Ini loh. Ini. Oke, ini. Oke. Ini dibebaskan kepada ini Yusuf. Oh ya, ini Yusuf 3 hektar 601. Ya, sementara ini kan. Oke. Jadi ini saya melihat ya bahwa terhadap objek yang dikerjakan oleh PT Amsap di sana yang Anda klaim itu adalah milik kelompok tani sudah dibebaskan dari oleh PT Insani Bara Perkasa kepada saudara Imis Yusuf. Ini ya. Betul. Nah ini. Mana suratnya Pak? Lah ini surat pembebasannya. Pegawainya mana? Nah, kita lihat dulu. Jangan dulu gegabah. Enggak ya, karena ya, kalau Anda keberatan dengan proses pembebasan, silakan digugat di pengadilan. Kalau satu tempat nggak masalah Pak. Kita gugat kalau yang tempat kita gugat Pak. Loh kenapa enggak? Kalau RT 11 setiap 13 itu gugat orang 13 kecuali satu lokasi sama-sama. Ini kan satu lokasi. Ya RT-nya berapa? Loh, saya tidak melihat RT-nya tapi melihat objeknya ini loh. Ini ya Pak. Kalau kita bicara batas aja bicara bisa berubah. Ini Pak, saya minta aja salah satu surat keterangan ini. Surat keterangan ini Pak. Minta aja saya satu surat keterangan lahan garapan. Coba. Kasih aja saya satu. Kita minta juga suratnya itu ya. Supaya minta juga supaya sama-sama ini. Coba surat keterangan lahan garapan. Saya minta ini. Salah satu aja contoh. Lengkap ini dari desa Bukit Pariaman. Surat keterangan lahan garapan. Karena ini ada perbedaan Pak. Izin Pak Komandan. Surat keterangan lahan garapan mereka ini desanya sudah berbeda. Nah ini kelompok tani ini desa mana? Desa apa nih? Mulawarman, Prajan Jawa 3 ini desanya desa Mulawarman.
belum. Ini Kepala Desa Desa Mula Warman. lokasi kita ini bukan desa Mula, tapi lokasi kita ini posisinya adalah di Desa Bukit Pariaman. Bukit Pariaman. Nah, Dasarnya apa? Itu ada dasarnya juga, Iya. Pak. Dasarnya ada peraturan bupati. Ini dia. Ini ada peraturan bupati. Ini peraturan bupati ya, Pak. Jadi ini lahan. Kalau kita plotting ke lahan ini kita, ini posisinya begini, Pak. Nah, posisi di bawah ini desa Bukit Pariaman. Dan di bawah ini kan Mula Warman juga. Mula Warman yang di atasnya, Pak. Mula Warman. Kalau yang di bawah ini adalah desa Kartabuana. Mula Warman di atasnya sebelah sini. Jadi sebenarnya ini saya nggak tahu, ini jangan-jangan di atas sana lokasi lahan ini, Pak. Dan ini Anda buat berdasarkan apa? Siapa yang buat? Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa enggak? bisa Pak, Hah? bisa kayak gitu Pak. Nah, masih kerja di sini Pak. Nah, kita sama sini, nah kita nih Pak. Nah, kita semua kena itu Pak. Ini siapa yang buat peta? Ya berdasarkan dari sekitar Pak. Peta kok kotak-kotak begini kan memang nggak masuk akal ya. Kita pertama Pak, bahasanya kan masyarakat saya mencontohkan aja Pak. Baca bahasa gitu, ini kan pakai kode KP Warman Batubara. Bukan KP kotak-kotak, itu KP Batubara itu Pak. Konsesi Batubara Insani. Ini daripada DTP gitu nah. Oke. Ini by data yang tadi ya, berdata ya. Ini intinya selesai aja sudah. Intinya bahwa dikasih kopinya kalau yang itu. boleh ini dikasih kopinya. Sebentar, jangan dulu Pak. Ini saya harus bicarakan dengan Oke. Nah, ini Oke. kan salah satu dokumen bukti kita nggak tahu Foto aja boleh? apa Pak. Ya ini kalau penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam pemeriksaan sidang di pengadilan baru boleh. Tapi kan sudah dilihat bisa merampas banyak notis. Sudah lihat ini. Mau saya boleh fotokopi Kalau kalau ini- boleh. Kalau ini kan kembali Namanya lagi dia. penuntut itu memang begitu, ya kan? Iya, Kalau musuhnya tahu lokasi kayak apa kita mau Ya. mundur kita kalau Makanya saya pun tidak bisa juga meminta supaya paksa dikasih, tapi bermohon. Tapi kalau nggak berkenan, ya ada saya masih boleh bijak kok Pak. Ini bijak urusan yang pertanahan, cek lokasi sama-sama, lihat lokasi yang pembeli siapa, penjual siapa, kalau lokasi benar ya sudah mundur, itu aja. Intinya begini, terhadap objek yang intinya bahwa di sini membenarkan objek IUP berdasarkan konsesi yang nambang di SPK-kan kepada PT Ansap dan diklaim oleh kelompok tani tadi melalui kuasanya memang benar lokasinya situ. Persoalan selatan utara itu tidak penting, toh juga objeknya itu. Intinya bahwa terhadap objek tersebut telah dibebaskan kepada saudara Yusuf alias Imis, Yusuf dan Imis. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap barang bukti batu bara yang putusan pengadilannya sudah inkrah, proses hukum sudah dijalani, itu tidak dalam kapasitas PT Insani Bara Perkasa untuk dengan serta-mertanya untuk membeli, kecuali dilakukan lelang oleh pejabat berwenang dalam hal ini. Artinya pemenang lelang boleh Insani, boleh si A, si B, si C. Dalam konteks apa yang menjadi tuntutan Anda ini tidak tepat sasarannya. Jadi ketika Anda melaporkan PT Insani Bara Perkasa ke Polres Kukar, silahkan itu dikejar proses hukumnya sejauh mana. Ketika dalam proses hukum ini Jubah Hitam selaku kuasa kelompok tani melakukan upaya-upaya di lapangan, ada konsekuensi hukum dan itu saya sarankan tidak dilakukan. Dan juga tidak dilakukan upaya-upaya yang sifatnya mengintervensi atau menakuti atau menutup aset-aset lain dari PT Insani Bara Perkasa. Saya rasa ini sudah supaya tidak salah sasaran. Apalagi ada ancaman-ancaman untuk menutup kantor, itu sangat tidak tepat. Ya, ini udah mediasi maksimal yang didukung oleh data valid. Yang versi data Anda, silahkan kalau memang merasa valid lakukan gugatan secara hukum. Ini kami selaku mediator yang ada pada posisi di tengah, tidak ada kepentingan kami. Kalau saya itu ini cek lokasi sama-sama, kita di lapangan lagi itu sudah ada masalah. Persoalan permintaan terakhir Itu untuk dilakukan lokasi. cek lokasi, sebentar. Persoalan permintaan terakhir untuk dilakukan cek lokasi, kita kembalikan kepada PT Insani. Diiyakan atau tidak, itu adalah urusannya. Ya, saya hanya sekedar menyarankan, lakukan pengecekan, silahkan dituruti untuk permintaan kali ini, dihadiri oleh aparatur pemerintah, tingkat desa sampai RT, sampai orang yang menerima pembebasan, dibuktikan hadir di sana. Setelah itu selesai. Nah, itu Saya minta ketika ini sudah bisa dilakukan dan benar adanya,
Tidak ada upaya-upaya lain dari Siap. Hidayah Hitam untuk melakukan gangguan-gangguan baik itu di lapangan maupun di kantor. Selesai ya? Itu bagus Pak Sudi. Saya rasa itu. Bagaimana permintaan ini? Silakan di follow up. Apa dijawab di sini atau nanti? Apa dulu Ke mohon izin Pak, Ya. ini saya belum bisa kasih jawaban apakah yang bisa kita lakukan atau Oke, tidak. ya. Pertama ada alasannya Pak. Pertama karena permasalahan ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Kalau kita lakukan itu apakah boleh atau tidak kan itu ini harus koordinasi. Nanti saya menjawab kalau versi kami. Lalu kedua, ini saya tidak dalam kapasitas saya memutuskan ini. Tentu ini harus keputusan manajemen. Tentu ini harus saya konsultasikan terlebih dahulu. Kalau memang ini dimungkinkan, apa salahnya kita lakukan. Tapi kalau seandainya keputusan manajemen berkata lain, ya mungkin ya kita tinggal tunggu saja proses. Saya tidak bisa menjawab itu Pak. Baik. Ada 2 item ya. Yang pertama bahwa intinya manajemen mempercayakan dan menggulirkan kasus ini, laporan si saudara ini Edi ini, saudara Bayu ini ke proses hukum. Kita monitor perkembangannya dan tidak berani memutuskan untuk dilakukan pengecekan atau tidak. Tapi ini saran kami ya, untuk lebih praktisnya proses hukum berjalan, ditindaklanjuti saja. Kan ini mudah, bahwa PT Insani saat ini sudah punya alat bukti berupa surat pembebasan lahan, sama-sama ngecek lapangan, klaim Anda di sini, oh iya, ini PT Insani ini dokumennya, ini pembebasan, selesai. Ada upaya gangguan di lapangan, baru sah untuk dilakukan proses hukum untuk kasus penghentiannya. Ada upaya-upaya untuk menghentikan atau menutup kantor ini, ada ranah hukumnya untuk dilakukan proses hukum. Jelas ya? Ini saran kami lebih praktis untuk menjawab ini ketimbang harus menunggu proses hukum yang panjang. Jadi terakhir permohonan saya mau ke lokasi jangan dilarang. Saya mau ke lokasi kami, tanah kami mau di jangan dilarang. Untuk izin ke polisi. Ya. Jadi gini, saya mau cek lahan kami udah boleh ke lapangan. Kebun kami ada, lahan kami ada, surat kami ada, Saudara Bayu, patok kami ada, gitu. Nanti izin aja lah. Anda meminta untuk tidak dilarang ke lokasi dengan berdasarkan surat-surat ini. Tetapi terhadap objek tersebut juga PT Insani mengklaim bahwa itu lahannya yang juga ada suratnya. Sementara di atas objek tersebut dilakukan aktivitas pertambangan. SOP pertambangan itu ya, tidak ada kegiatan yang mengganggu aktivitas tambang manakala operasi tambang itu mengganggu. Berarti itu pidana. Harapan saya upaya-upaya hukum lah yang ditempuh, jangan meninjau ke lapangan. Jika benar itu lahan kami bersihnya ganti tidak kerugian lahan kami batu kami di loading itu. Kalau benar lahan kami semua ini terbukti itu aja, ganti rugi tidak semuanya. Nah, ini kalau benar-benar secara legalitas yang absah punya kita, siapa ganti rugi semua? Tuhan kita 35.000 kali yang di loading batu dan reklamasi lahan. Itu aja. Kalau siapnya nggak apa-apa. Saya rasa silakan aja kan itu tidak dalam kapasitas dia untuk menjawab, tetapi berbicara aturan hukum, ketika ada hak Anda di sana dengan bukti-bukti yang sah dan ada putusannya, tidak akan mangkir ini PT Insani Bara Perkasa untuk bijak aja Pak Arif, itu mungkin aku langsung ke lokasi. Nggak ada pemakan manusia apa, kita sama-sama lokasi lah ya. Baik kok, masalah PP Preman ada masalah, sama-sama kita ke lokasi selesai. Nah sampai rumit ini, batu kamera habis di loading, keputusan nggak ada, kalau bertanggung jawab kita siap ganti yang saling kerugian saya, nggak masalah, nggak kepuasan saya urus sampai tuntas permasalahan ini. Siap mengganti apabila ada putusan hukum yang memang mengharuskan PT Insani untuk membayar. Kan kita jelas itu. Kalau ada putusan hukum secara ingkrah harus kita bayar Pak. Nah, kalau ada putusan hukum yang secara ingkrah harus kita bayar, itu kewajiban hukum namanya. Ya. Terus kedua kita boleh lokasi nggak lokasi tanah kami ke kebun kami, masa nggak boleh kan Pak ya? Mana ada boleh ke kebun saya? Kebun kami tidak boleh. Di putusan itu pasti ada nomenklatur tambahan nanti dari. Iya, mau saya itu masa rumah bapak udah dimasukin sendiri rumah bapak, kalau bapak suruh keluar dari rumah bapak lah. Rumah saya sendiri kan, maksudnya boleh masuk rumah saya. Nah, ini saya tengahi lagi. Itu kan versi sampean, bahwa itu rumah sampean, tanah sampean ada suratnya. Tapi versi PT Insani dia juga punya data, sudah membebaskan dari saudara Yusuf atau Imis. Jadi sama-sama. Kalau lahan yang 5 hektar, udah saya ganggu kan Pulau Parit. Sisanya kan 155 hektar. Saya mau lakukan ini aja. Udah mungkin saya ganggu urusan yang sah di mata negara. Saya cek yang 155 hektar ini sisanya. Gitu, bukan urusan tambang untuk tambang ada. Harus jelas-jelas dulu. 200 hektar itu yang gimana dimaksud? Makanya Karena saya dengar informasi 200 hektar itu masuk desa. Kalau saya nanti patok punya orang, tangkap polisi tangkap saya. Kalau saya mana pasang gitu, saya rasa begini, aman, gitu, nah. ini tidak ada ujung pangkalnya.
intinya apa yang sudah saya sampaikan tadi, proses hukum yang sudah dilaporkan oleh saudara Bayu ke Polres Bukar, ikuti perkembangannya. Tanyakan kepada penyidiknya, kan ada nomor HP-nya. Ya ada Pak, ada Pak. Kedua, ya, tidak ada hak dan kewenangan PT Insani Bara Perkasa dengan serta-merta untuk membeli barang bukti kayu, barang bukti batu bara yang sudah ada putusan. Ini masalah. Ya, itu ya jelas ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penekanan dan himbauan dari kami selaku aparat hukum. Ya, kalau Anda mau melakukan ke sana apa semuanya, kiranya koordinasi dengan Polres Bukar. Karena ketika masuk wilayah tambang, ada SOP tambang yang ketat, nanti malah memunculkan persoalan hukum baru. Yang ketiga, kami selaku aparat hukum yang di sini menghimbau, kalau sudah ini menghimbau, agar tidak melakukan upaya-upaya yang sifatnya juga akan berefek perbuatan hukum. Termasuk upaya-upaya untuk menutup kantor ini. Saya tidak lihat kapasitas saya tidak kenal dengan bapak-bapak ini PT Insani, dan sama Anda kenal di sini, saya anggap sebagai saudara di sini, saya menjembatani ini, bagaimana solusinya? Toh kalau ini tidak ada solusinya karena saling mengklaim, silakan ini bawa ke ranah hukum. Selesai ya? Sekali lagi kita masuk ke kantor, kenapa? Karena ANSAP kontraktor masalah lahan bebaskan Insani. Terus saja ke kantor Ya, larinya. tapi sudah dijawab ini. Iya belum Sudah dijawab selesai, ini. belum Ini buktinya. Kalau Anda merasa tidak selesai, silakan digugat di pengadilan. Selesai. Yang mau banyak duit situ gugat, kita kan berduit Pak, miskin bangkrut kita sudah. Nah, kita salah. memang itu mekanismenya. Sama-sama berlokasi lah kita kebenarannya. Nah, kalau masalah lokasi saya sudah sarankan tadi yang Anda dengarkan. Iya. Iya kan? Oke. Selesai ini kamu panjang kali lebar. Baik. Saya rasa ini tidak salah kaprah dan tidak serta-merta ada upaya-upaya yang sifatnya mengganggu dan menimbulkan persoalan hukum. Ya, saya akan tegas untuk melakukan tindakan itu sebagaimana perintah pimpinan. Tapi saya juga terukur. Saya juga tidak sampai juga akan menjadi kawan saya, sahabat saya, ya kan? Mungkin manajemen ini saya juga tidak tahu apa gimana. Intinya kita baik-baik saja di sini. Ya. Jadi pada pertemuan ini sebenarnya sudah gamblang dan tidak perlu dibuat sebuah notulen atau kesimpulan, karena intinya sama-sama punya data, merasa diri punya data, ikuti kepada proses yang ada. Tidak ada upaya-upaya pemaksaan kehendak yang mengarah kepada tindakan premanisme. Terima kasih, ini dari saya. Kapolsek ada tambahan? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.